Halo Kisanak, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Hilarius Satrio. Kemarin ada yang request biar kan kemarin gue udah jelasin kepemilikan merek otomotif di dunia. Sekarang ada yang minta buat gue jelasin gimana soal kepemilikan mereka di Indonesia. Karena kalau di sini bisa aja merek yang di dunia itu satu grup, di sini jadi beda perusahaan karena itu keputusan bisnis yang gue nggak akan terlalu masuk ke dalam situ. Dan gue bikin video ini biar kalian lebih mengenal lagi. Oh, perusahaan ini yang jadi prinsipalnya merek mobil gue seperti itu. Jadi biar kalian lebih kenal sama dunia otomotif Indonesia. Dan gue akan kembali menulis lagi seperti biasa. Dan gue juga akan bahas tentang beberapa merek yang udah cabut dari Indonesia dan gimana soal ketersediaan suku cadangnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari yang paling terkenal dulu ya, ada Astra. Pastinya kalau kalian udah tahu Astra itu ada banyak banget mereknya, tapi yang terkenal banget pastinya Toyota, Daihatsu, sama versi mewahnya Toyota yaitu Lexus. Nggak cuma ini, mereka juga punya Isuzu, terus ada lagi ini ya, UD Trucks, ada juga Peugeot, sama Honda, tapi Honda yang motor. Tapi selain jadi ATPM merek-merek ini ya, atau bisa dibilang prinsipal atau induk merek-merek ini, mereka juga sebagai dealer ya. Mereka itu dealernya BMW atau BMW. Kalau dealer BMW Astra bisa ada di Cilandak, ada di Sunter, ada di BSD, dan kalau yang di BSD itu salah satu dealernya buat BMW i, itu tuh si i3 sama si i8 gitu-gitu kan. Nah, habis dari Astra kita lanjut ke Honda Prospect Motor. Sesuai namanya ya, dia pasti prinsipalnya Honda di Indonesia. Honda yang mobil, jadi kalau yang roda 2 yang motor tadi sama Astra, yang roda 4 mobil sama Honda Prospect Motor. Habis itu kita lanjut ke Indomobil. Ini juga salah satu yang lumayan banyak karena di bawah Indomobil ada Suzuki, ada Audi, ada VW, yang paling baru masuk itu Kia. Jadi Kia itu dulu sama Kia Motor Indonesia terus pindah ke Indomobil. Selain itu mereka juga ada Nissan, Infiniti, tapi udah sayonara, Datsun, sebenarnya juga udah sayonara tapi ya udahlah. Habis itu mereka juga ini ya, di bawahnya ada Volvo tapi yang truk, jadi Volvo Trucks. Habis dari Indomobil kita lanjut lagi, ada Hyundai Motor Indonesia. Pastinya mereka jadi prinsipalnya Hyundai. Dan ini mereka lagi bikin pabrik ya di sini kalau nggak salah, dan baru aja mereka bikin taksi online pakai Hyundai Ioniq yang EV, yang pure mobil listrik. Lanjut ke Eurocars. Ini mereka lagi lumayan tumbuh ya. Eurocars ini kalau di Indonesia mereka megang merek MG, itu loh yang apa? Baru aja masuk di Indonesia sekitar bulan Maret atau Februari. Ya Maret lah. MG yang itu loh, blasteran Inggris Cina. Terus ada juga Porsche, ada Mazda, ada ini ya, Maserati. Habis itu ada juga Rolls Royce. Sama Eurocars ini juga jadi dealer ya, mereka adalah dealer BMW. Tapi kalau tadi gue bilang Astra itu punya sertifikasi BMW i, kalau Eurocars dealer BMW M. Jadi BMW yang kenceng-kenceng spesialisnya mereka nih. Lanjut ke Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia. Bisa kalian lihat sendiri, lumayan panjang ya, namanya MMKSI disingkat. Pastinya mereka megang Mitsubishi. Tapi khusus MMKSI ini buat mobil normalnya aja ya, kayak Mirage, Outlander, Eclipse Cross, Expander, Pajero Sport.
Triton atau Delicat. Karena yang buat yang truk lagi ada lagi beda PT namanya Mitsubishi Fuso kalau nggak salah. Nah, habis dari Mitsubishi kita skip lagi, lanjut. Maxindo. Maxindo ini ATPM-nya Renault. Jadi Renault itu sebelumnya di ini ya, Indomobil, terus pindah ke sini. Terus dia juga jualan ini BMW Motorrad. Jadi kalau BMW yang mobil ada prinsipalnya sendiri, kalau yang motor ke sini. Dan dia juga dealer Mini. Nah, seperti itu. Habis itu lanjut lagi. Oke, lembar berikutnya. MRA Group. Dia ini prinsipalnya Ferrari Jakarta. Sepertinya Ferrari Indonesia sih. Tapi ya cukup menggambarkan lah ya. Habis itu lanjut lagi. Lamborghini Jakarta. Sesuai namanya pasti megangnya Lamborghini. Oke, nah lanjut lagi. Mercedes-Benz Distribution Indonesia atau MBDI. Kalau yang MBDI ini mereka cuma ngurus Mercedes-Benz, tapi versi yang passenger car atau mobil normalnya ya, Mercedes-Benz Passenger. Justru yang bawahnya ini yang Daimler Commercial Vehicle Indonesia, itu udah jelas dari namanya ngurusin kendaraan niaga. Jadi kayak ada Axor, ada Actros, Mercedes ya, truk-truk atau bus-bus Mercedes, mereka yang ngurus. Jadi sebenarnya ini dua perusahaan ini sebenarnya satu gedung dan pokoknya satu tempat lah, tapi dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang atas ini buat kendaraan passenger, yang bawah buat komersial. Lanjut, SGMW Indonesia. S-nya dari SAIC, SIC, GM-nya General Motors, W-nya Wuling. Nah, ini udah pasti tahu kan. Dari Wuling kita lanjut ke Sokon Indo Automobil. Sokon Indo pasti mengurus DFSK. Karena DFSK sih kan dari Dongfeng Sokon. Seperti itu. Nah, lanjut. BMW Group Indonesia. Mereka ini gampang ya, cuma pasti ngurusnya BMW sama ini. Makanya, jadi meskipun tadi gue bilang kan Eurocars itu megang Rolls Royce, biarpun sebenarnya Rolls Royce masuk BMW Group, tapi ya kebetulan di sini megangnya cuma dua ini. Dan lanjut lagi, RMA Group. Nah, ini mereka ngurus Ford sama Mahindra. Jadi, gue tahu Ford udah cabut dari Indonesia, tapi sebenarnya RMA Group ini lagi jualan Ford Ranger, tapi buat keperluan niaga aja. Mahindra juga di sini juga jualan mobil niaga doang, jadi belum jualan mobil penumpang sampai sejauh ini. Oke, lanjut. Haskar. Nah, Haskar ini baru aja jadi ATPM-nya Jeep, dan mereka juga baru ngambil kepemilikan kepengurusan ini ya, mobil-mobil dari FCA. Jadi kalau misalnya ada Fiat, ada Chrysler, di sini juga ada Alfa Romeo, dan Dodge. Sebenarnya beberapa dari merek ini dulu dipegang Garansindo sih ya, tapi nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Sisa Volvo sama Ducati itu juga gue kurang tahu gimana nasibnya sekarang. Kalau yang tahu boleh komen aja di bawah. Oke, lanjut. Tata Motors Indonesia, pastinya Tata. Jadi Tata dulu di sini jual mobil penumpang biasa kayak Aria dan lain-lain. Cuma sekarang mereka cuma jualan lagi-lagi mobil niaga. Ada Tata Xenon, ada Tata Ace, seperti itu. Lanjut, General Motors Indonesia, Chevrolet. Tapi seperti kita udah tahu, Chevrolet juga udah amit dari Indonesia, udah goodbye. Lanjut, Prestige. Sebenarnya Prestige ini dia importir umum ya, tapi mereka itu paling sering mengkampanyekan soal Tesla. Sebenarnya gue sendiri agak ragu apakah bisa si Prestige ini dibilang ATPM Tesla, karena Tesla nggak harus Prestige yang jual, importir umum lain juga bisa jual kok. Tapi ya terkenalnya itu, jadi ya udah kita anggap saja demikian.
Wahana Auto Eka Marga. Di sini mereka ngurusnya Jaguar, Land Rover, sama Bentley. Nah, 3 ini ya. Habis itu kita ke halaman berikutnya. Ada Aston Martin Jakarta sama McLaren Jakarta. Mereka ini satu sebenarnya, jadi sesuai nama ya, Aston Martin pasti ngurus Aston Martin, McLaren pasti ngurusnya McLaren. Seperti itu. McLaren. Nah, jadi kira-kira sampai sini dulu daftar ATPM atau prinsipal merek di Indonesia. Semoga cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang, boleh komen aja di bawah. Nah, jadi itu dia semua tentang merek-merek yang ada di Indonesia dan siapa aja prinsipal atau induknya, seperti itu. Dan sebelum gue tutup, gue tadi janji mau jelasin soal merek-merek yang udah cabut dari sini ya, seperti Chevrolet, Ford, sama Datsun. Kalau misalnya dari Ford, tadi kan gue udah bilang ada RMA Group yang sekarang lagi jualan Ranger, tapi buat niaga doang, dan mereka masih menjamin suku cadangnya. Dan mereka masih ada ini ya, rekanan sama bengkel lain yang udah ada duluan. Contohnya ya. Kalau di Bogor, kalau misalnya kalian ke Wuling Pajajaran, kan itu ada pelang kecil yang ada logo Ford-nya gitu, Ford Service gitu. Jadi di dealer Wuling itu kita bisa servis Ford. Harusnya. Terus kalau Chevrolet, mereka emang udah nggak jualan mobil lagi sampai Maret 2020 ini, jadi udah pamit per bulan Maret 2020. Tapi suku cadangnya mereka masih jualan. Jadi General Motors Indonesia, Chevrolet, udah nggak jual mobil baru, tapi suku cadang masih dimasukin. Biar yang udah punya Chevrolet tetap tenang gitu loh. Suku cadangnya aman, seperti itu. Harusnya. Buat Datsun emang udah pamit juga ya per bulan Maret atau April 2020 ini. Dan sekali lagi mereka bilang, kita emang udah tidak produksi lagi, tapi suku cadang mobilnya masih kita bikin dan masih aman sampai tahun 2030. Jadi anggaplah kalau misalnya kalian punya Datsun sekarang, gak usah kalang kabut, gak usah kebakaran jenggot, suku cadang mobil kalian aman sampai 10 tahun ke depan. Pakai aja mobilnya, rawat mobilnya seperti biasa, gak usah ada khawatiran yang aneh-aneh. Oke semuanya, gue Hilarius Satrio, thanks banget udah nonton video ini, dan kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa berikan komentar, kritik, dan saran di bawah sini. Oke semuanya, untuk sementara kita hati-hati di rumah aja. Dadah!